Ada satu negara yang sangat membenci Indonesia dan negara itu bernama Vanuatu. Negara yang terletak di Pasifik Selatan ini sangat membenci Indonesia, padahal Indonesia tidak pernah menyenggol atau melakukan tindakan negatif pada negara ini. Ternyata setelah ditelusuri, alasan Vanuatu membenci Indonesia adalah karena perasaan senasib sebagai ras Melanesia dengan Papua Barat. Menurut Vanuatu, Papua Barat berhak untuk merdeka karena mereka merasa daerah ini ditindas oleh bangsa Indonesia. Kebencian Vanuatu pada Indonesia ini juga didasari karena negara ini trauma akan rasisme dan perbudakan yang dialami pada saat masih dijajah oleh Inggris dan Perancis. Yang mana di tahun 1800-an banyak warga di Kepulauan Pasifik yang diculik dan dijadikan buruh kerja paksa di daerah Queensland, Australia. Setelah merdeka di tahun 1980-an, Vanuatu mulai lantang menyuarakan kemerdekaan bagi ras Melanesia termasuk di Papua Barat, teman-teman. Itulah alasan mengapa negara ini sangat membenci Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Ayu dengan NPM 232170105. Di sini saya akan menjelaskan salah satu negara berkembang, yaitu adalah Vanuatu. Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di kawasan Melanesia, Oseania, yang terletak di Samudra Pasifik Selatan sekitar 1750 km di sebelah timur Laut Australia dan Barat Fiji. Secara astronomis, Vanuatu berada di antara 13 derajat sampai 21 derajat lintang selatan dan 166 derajat sampai 170 derajat bujur timur. Posisinya yang berada di cincin api Pasifik membuat negara ini rawan aktivitas vulkanik dan gempa bumi, tetapi juga menghasilkan tanah yang sangat subur. Luas dan ibu kota, Vanuatu memiliki Explore or pass? Vanuatu. Ibu kotanya adalah Fort Vila yang terletak di Pulau Epate. Fort Vila menjadi pusat politik, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Kondisi litosfer bentuk permukaan dan tanah. Secara litosfer, Vanuatu terbentuk di pulau-pulau vulkanik dengan gunung api aktif kayak Gunung Yasur dan Pulau Tanah. Tanah di pulau-pulau besar subur akibat endapan vulkanik, cocok untuk pertanian tropis, terutama kelapa, kopi, kakao, dan buah-buahan. Namun, kontur tanahnya ini itu berbukit dan sering dilanda erosi akibat curah hujan tinggi dan pembukaan lahan. Kemudian kondisi atmosfer atau iklim dan cuaca. Vanuatu beriklim tropis maritim dengan suhu 23-30 derajat Celcius sepanjang tahun. Musim hujan terjadi antara bulan November sampai April, disertai angin pasat dan potensi siklon. Perubahan iklim global menyebabkan kenaikan suhu laut dan permukaan air laut yang menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan permukaan di pesisir. Selanjutnya ada kondisi hidrosfer. Nah, Vanuatu ini dikelilingi oleh Samudra Pasifik dengan laut biru jernih dan ekosistem terumbu karang yang indah. Vanuatu menjadi sumber utama ikan, udang, dan hasil laut lainnya. Sungai-sungai di pulau besar seperti Espiritu Santo mengalir pendek dan deras dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih dan pertanian. Selanjutnya ada kondisi biosfer. Nah, Vanuatu ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi baik di darat maupun di laut. Hutan hujan tropis ini menutupi sebagian besar pulau, dihuni oleh hewan endemik, reptil, serangga, dan tanaman obat tradisional. Ekosistem lautnya kaya dengan ikan tropis, karang, dan moluska. Namun, deforestasi dan penangkapan ikan berlebih mulai mengancam kelestarian alamnya. Selanjutnya ada kondisi antroposfer, kehidupan manusia dan sosial budaya. Penduduk Vanuatu ini memiliki sekitar 320.000 jiwa estimasi per 2025. Mayoritas etnis Melanesia dengan bahasa resmi Bislama, Inggris, dan Perancis. Mata pencaharian utama penduduk yaitu pertanian subsisten, kopi, ubi, dan pisang, kemudian perikanan tradisional, pariwisata alam, dan budaya. Budaya lokal juga melalui sistem adat yang disebut custom, yang mengatur kehidupan sosial, hukum adat, dan hubungan manusia dengan alam. Selanjutnya ada kondisi sosial dan ekonomi. Secara sosial, masyarakat Vanuatu hidup dalam komunitas kecil yang kompak.
Vanuatu menjunjung tinggi gotong royong dan adat istiadat. Namun, kesenjangan ekonomi antar wilayah masih tinggi, terutama antar ibu kota Fort Vila dan pulau-pulau terpencil. Perekonomian Vanuatu tergolong sebagai negara berkembang dengan PDB per kapita rendah dan ketergantungan besar pada sektor pertanian dan pariwisata. Sektor industri masih terbatas, sebagian besar barang konsumsi diimpor. Selanjutnya ada kondisi politik dan hukum. Vanuatu menganut sistem republik parlementer demokratis dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, negara ini itu merdeka pada tanggal 30 Juli 1980 dari kekuasaan bersama Inggris dan Prancis. Dulu itu bisa disebut sebagai New Hebrides. Sistem hukumnya merupakan campuran antara hukum adat atau custom, hukum Inggris dan hukum Perancis. Pemerintahnya berupaya menjaga stabilitas politik meski sering terjadi pergantian kabinet akibat perbedaan partai koalisasi. Nah, selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan di Vanuatu yaitu ada kerentanan terhadap bencana alam kayak gempa bumi, letusan gunung api, dan siklon. Ada dampak perubahan iklim, naiknya permukaan laut, dan kerusakan ekosistem laut. Ada keterisolasian antar wilayah, sulitnya akses transportasi antar pulau. Ada keterbatasan ekonomi, masih bergantung pada ekspor dan pariwisata musiman. Ada kesenjangan pendidikan dan kesehatan di daerah yang memang masih terpencil. Nah, solusi dan upaya pemerintahannya mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan geowisata edukatif untuk meningkatkan pendapatan, memperkuat edukasi kebencanaan dan sistem peringatan dini, mendorong pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat adat custom, perluas akses pendidikan dan layanan berbasis masyarakat. Perluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan kerjasama internasional dengan Australia, Selandia, dan Organisasi Pasifik Selatan. Kemudian selanjutnya ada interaksi dan keterkaitan role. Nah, Vanuatu ini menjalin hubungan erat dengan negara tetangga dalam perdagangan, pendidikan, dan bantuan bencana. Nah, kegiatan ekspor utamanya itu ada daging sapi, tanaman obat, dan perikanan. Selanjutnya, diferensiasi wilayah. Pulau Evate atau Fort Vila, pusat pemerintahan, pariwisata modern, dan perdagangan. Kemudian ada Espiritu Santo, yaitu pulau terbesar, kaya hutan dan sumber daya air. Ada tanah ini terkenal dengan gunung Yasur dan kehidupan adat yang kuat. Kemudian ada Pentecost, dikenal dengan tradisi land diving atau lompatan adat yang mendunia. Nah, jadi kesimpulannya, Vanuatu adalah negara yang berkembang di kawasan Oseania dengan karakter kepulauan vulkanik tropis. Nah, walaupun memiliki tantangan besar dalam bencana alam dan keterbatasan ekonomi, Vanuatu ini menyimpan potensi besar dalam sektor geowisata, ekowisata, dan pelestarian budaya lokal. Dengan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dan dukungan internasional, Vanuatu berpotensi menjadi contoh negara kecil yang tangguh dan berkelanjutan di Pasifik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.